Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama Bapak. Alhamdulillah. Monggo silahkan duduk Ibu. Lagi sibuk nggak nih Pak? Wah, lagi santai. Gimana? Ya, ini sebelumnya terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu dari tengah kesibukan Bapak nih. Kebetulan sesuai dengan yang saya izin sebelumnya Pak, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit berkomunikasi dalam diskusi nih Pak, yang berhubungan dengan bagaimana sih Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah ini. Oh begitu. Mau ada wawancara begitu ya? Wawancara, iya Pak. Oke, boleh. Mohon izin nanti Pak, apa yang Bapak sampaikan mungkin nanti kami rekam atau kami catat, bisa diizin. Silakan. Baik, kita mulai saja ya Pak ya. Iya, monggo silakan. Saya membawa nih beberapa ini untuk catatan. Bapak sudah berapa tahun Pak di sekolah ini? Ya, sekitar 2,5 tahun kurang lebih. 2,5 tahun ya. Berarti sudah cukup lama ya Pak ya. Alhamdulillah sudah. Tentunya. Ya, tentunya banyak sekali masalah yang sudah Bapak hadapi di sini. Iya, betul. Nah, betul, ya. berkenaan dengan permasalahan yang sudah Bapak hadapi selama 2,5 tahun di SMP Negeri 1 Greget nih, kalau boleh tahu bagaimana nih cara Bapak mengidentifikasi jenis-jenis kasus yang ada gitu kan, yang berhubungan dengan tadi pemahaman tentang dilema etika dan rujukan moral, seperti yang mungkin sepemahaman yang Bapak ketahui saja. Ya, kalau di sini di SMP 1 Greget ya mungkin permasalahan itu kompleks ya. Iya. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, dari kasus-kasus itu ya kami pihak sekolah coba kembangkan dengan langkah awal mungkin mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang ada, karena bisa aja itu termasuk pada hal yang benar semuanya, ada yang mungkin benar lawan salah. Kami coba identifikasi apakah itu kasus itu per kasus itu benar lawan benar atau benar lawan salah. Nah, kalau benar lawan benar kan maksudnya pada merupakan dilema etika. Ya. Nah, nanti kalau ada benar sama salah ini masuk pada rujukan moral seperti itu ya. Jadi sepertinya Bapak sudah paham sekali nih pembeda. Ya, itu dibedakan dari jenis masalahnya Bu. Iya Pak. Baik Pak, kalau dari apa yang saya dengar sebetulnya Bapak sudah paham sekali ya tentang apa perbedaan tentang permasalahan yang dilema etika atau rujukan moral. Baik, untuk permasalahan yang dilema etika nih Pak, kepentingan yang sama-sama benarnya, mungkin ke arah sana. Sebetulnya bagaimana nih cara Bapak mengambil keputusan jika Bapak berhadapan dengan sebuah permasalahan di mana kebenaran versus kebenaran. Nah, di mana kedua-duanya sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, trik Bapak gimana nih untuk ke arah sana? Ya, setelah menentukan permasalahan, ternyata permasalahan itu benar lawan benar, sama-sama benarnya, ya saya mencoba untuk mengembangkan sejauh mana jangkauan berpikir dari kasus tersebut. Ya, karena mungkin aja ada kasus yang bisa ditegakkan pada peraturan atau dipertimbangkan pada unsur kepribadian atau mungkin pencapaian hasil yang akan dicapai. Nah, jadi lihat kasus per kasus, kemudian atas dasar pertimbangan itu juga nanti akan dikembangkan pada hal-hal yang bersifat kepentingan apa dari permasalahan itu. Bisa aja kan kepentingan individu, bisa juga masuk untuk kepentingan bersama atau mungkin kepentingan masyarakat juga. Jadi setelah dipilah-pilah masalahnya, dilihat kepentingannya, pasti semuanya benar dan kebenaran itu pasti dengan kepentingannya. Bisa aja kepentingan sesaat dengan cepat sekarang diselesaikan, atau mungkin bisa jangkanya lebih panjang lagi, atau buat siapa, buat saya sendiri, buat warga sekolah atau masyarakat. Seperti itu. Jadi artinya betul-betul ya Pak ya dipertimbangkan betul-betul. Iya, dipertimbangkan kepentingannya Bu. Kepentingannya untuk apa? Misalnya untuk kepentingan pribadi, kepentingan sekolah, kepentingan masyarakat. Seperti itu. Kebetulan tadi Bapak sampaikan bisa didasarkan pada peraturan, pada rasa kepedulian, dan tadi mengutip tentang apa poin yang jangka masa yang ingin dicapai. Ya, karena kan kebenaran itu kan tidak hanya kebenaran oleh diri sendiri, bisa aja
menurut kita benar tapi menurut aturan Tidak. belum itu. Baik Bapak, terima kasih. Baik, lanjut ya Pak ya. Ya, Selanjutnya. ya. Ya, tadi sudah disampaikan secara jelas bagaimana Bapak mempertimbangkan dalam sebuah mengambil keputusan. Baik, boleh diperinci lagi Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk sebuah keputusan yang ada di sekolah, saya mengutip ini dari keterangan beberapa calon guru penggerak yang ada di sekolah ini. Kebetulan sudah ada 2, jadi ya sedikit banyak pernah ngobrol bahwa dalam teori pemecahan seperti itu dalam prinsip di guru penggerak ada sebuah teori yang mencakup 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 pengujian pengambilan keputusan. Saya pikir teori itu cukup bagus, ya walaupun mungkin nanti disesuaikan penerapannya dengan keadaan sekolah masing-masing. Karena bisa saja secara teori itu sudah bagus, tapi tidak akan cocok diterapkan di sekolah kita. Jadi kami rasa dari teori-teori yang ada di guru penggerak itu cukup bagus, ya sistem 439 itu sangat bagus sekali. Baik Pak, baik. Baik Pak, 439 sepertinya sudah familiar Bapak ya. Dan sepertinya sudah diterapkan ya Pak di sekolah ini. Baik, mengacu kepada hal tersebut kemudian dihubungkan dengan permasalahan kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, hal apa saja nih yang selama ini menurut Bapak dianggap paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, berhubungan dengan dilema etika. Dari masalah dilema, berarti kan namanya dilema kan ada 2 pilihan yang sama beratnya. Artinya kita harus betul-betul lebih jeli mempertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan. Artinya kami di sekolah atau saya sebagai pimpinan ini akan didasarkan kepada mungkin rasa kasih, kepedulian, kebenaran, atau pengaruh itu untuk kepentingan jangka pendek atau jangka panjang. Karena bisa saja sebuah kebenaran itu hanya cocok diterapkan untuk masa yang akan datang, atau mungkin harus segera diselesaikan. Karena setiap permasalahan atau kebenaran kan disesuaikan dengan kondisi, atau mungkin disesuaikan dengan lokasinya. Cocok di sini belum tentu cocok di tempat lain. Di tempat lain bagus, lakukan di sini mungkin berbeda juga. Itu yang menjadi arah rujukan kami untuk pengambilan keputusan seperti itu. Sudah jelas ya tadi yang disampaikan Bapak ya, jadi Bapak selalu menilik ya, jadi rasa kepeduliannya ada, rasa kasihnya ada, jangkauan pencapaian ke depan juga ada, dan tentunya dipertimbangkan hal-hal. Baik Pak. Nah, kalau tadi sudah bicara tentang hal yang paling efektif nih ketika Bapak mengambil keputusan, saya lanjut ya Pak ya. Nah, tentunya kan ketika mengambil sebuah keputusan, apalagi yang hubungannya dengan dilema etika kan tidak mudah nih Pak. Nah, bagaimana Bapak menjawab atau menghadapi sebuah tantangannya, bagaimana nih yang Bapak lakukan? Iya, untuk permasalahan seperti itu mungkin percakapan sama beratnya ya. Jadi kami melihat itu dengan kasus per kasus. Ya, bisa aja kasus yang dihadapi itu bisa memuat untuk diri sendiri atau mungkin untuk kepentingan orang banyak. Jadi kami pertimbangkan itu bagaimana istilahnya permasalahan itu yang dihadapi itu seperti apa. Bisa saja permasalahan itu ya tadi saya katakan untuk diri sendiri atau orang lain, atau mungkin kepentingan jangka pendek atau kepentingan yang lain. Jadi tidak asal dipertimbangkan sesaat, tapi perlu pertimbangan yang lain seperti itu. Jadi matang ya Pak ya, betul-betul. Sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan permasalahannya. Oke, luar biasa sekali nih Pak, terima kasih. Baik Pak, pertanyaan berikutnya. Boleh. Mudah-mudahan masih semangat ya. Mudah-mudahan masih siap. Baik. Nah, kalau tadi disampaikan sudah jelas tentang bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan, menghadapi tantangannya.
Nah, saya masuk ke hal yang lain nih Pak. Apakah Bapak memiliki nih jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Atau Bapak punya cara menyelesaikannya secara langsung atau memiliki jadwal dalam menyelesaikannya? Selain itu, mungkin ada bentuk nih atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bapak jalankan untuk menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Ya, terima kasih. Ya, untuk permasalahan itu sebenarnya saya lihat dari jenis masalahnya dulu. Jenis masalahnya itu kan bisa aja ada yang masalah yang harus segera diselesaikan atau mungkin bisa agak sedikit dilonggarkan jangka waktu untuk 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Jadi kalau permasalahan harus segera diselesaikan ya harus segera. Nah, jadi kalau nanti-nantilah gampang, misalnya bisa 2 hari, 3 hari bisa diselesaikan. Kemudian untuk prosedur ini kami di sekolah ini ada beberapa istilahnya langkah. Kalau permasalahan bisa diselesaikan secara pribadi itu bisa diselesaikan. Atau misalnya permasalahan itu untuk kepentingan umum orang banyak yang berpertimbangan dengan beberapa orang. Nah, langkah pertama mungkin kami mengumpulkan sesama kasek dulu. Nah, kalau sesama kasek sudah ada, misalnya perlu penambahan pendapat, kami bisa menerapkan dengan diri teman-teman dulu. Artinya semua unsur kami libatkan. Jadi untuk penyelesaian masalah itu kami lihat dulu masalahnya apa. Kalau masalah pribadi yang perlu jangka pendek, ya udah selesaikan sendiri langsung. Ya. Kalau misalnya langkahnya harus perlu prosedur, ya mungkin dengan wakasek, dengan tanpa guru ataupun dengan yang lainnya. Baik, jadi Bapak selalu melihat nih dari jenis masalah ya. Betul. Ya. Kalau memang harus dipakai urgent, ya harus segera ya. Baik, kalau bisa dalam tempo berarti kan ada yang terjadwal, ada yang sifatnya ada darurat. Iya, betul, sifatnya darurat. Baik, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya. Boleh. Mudah-mudahan masih semangat. Ya. Mudah-mudahan masih siap. Baik. Nah, kalau tadi disampaikan sudah jelas tentang bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan, menghadapi tantangannya. Nah, saya masuk ke hal yang lain nih, Pak. Apakah Bapak memiliki nih jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Atau Bapak punya cara menyelesaikannya secara langsung atau memiliki jadwal dalam menyelesaikannya? Selain itu, mungkin ada bentuk nih atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bapak jalankan untuk menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Ya, terima kasih. Untuk permasalahan itu sebenarnya saya lihat dari jenis masalahnya dulu. Jenis masalah itu kan bisa aja ada yang masalah yang harus segera diselesaikan atau mungkin bisa agak sedikit dilonggarkan jangka waktu untuk 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Jadi kalau permasalahan harus segera diselesaikan ya harus segera. Nah, jadi kalau nanti-nantilah gampang, misalnya bisa 2 hari, 3 hari bisa diselesaikan. Kemudian untuk prosedur ini kami di sekolah ini ada beberapa istilahnya langkah. Kalau permasalahan bisa diselesaikan secara pribadi itu bisa diselesaikan. Atau misalnya permasalahan itu untuk kepentingan umum orang banyak yang berpertimbangan dengan beberapa orang. Nah, langkah pertama mungkin kami mengumpulkan sesama kasek dulu. Nah, kalau sesama kasek sudah ada, misalnya perlu penambahan pendapat, kami bisa menerapkan dengan diri teman-teman dulu. Artinya semua unsur kami libatkan. Jadi untuk penyelesaian masalah itu kami lihat dulu masalahnya apa. Kalau masalah pribadi yang perlu jangka pendek, ya udah selesaikan sendiri langsung. Ya. Kalau misalnya langkahnya harus perlu prosedur, ya mungkin dengan wakasek, dengan tanpa guru ataupun dengan yang lainnya. Baik, jadi Bapak selalu melihat nih dari jenis masalah yang betul. Ya. Kalau memang harus dipakai urgent, ya harus segera. Ya. Baik, kalau bisa dalam tempo berarti kan ada yang terjadwal, ada yang sifatnya darurat. Iya, betul, sifatnya darurat. Baik, Pak. Baik, ada masalah yang segera, ada masalah yang memang bisa diselesaikan secara bertahap. Nah, sudah jelas tadi yang disampaikan Bapak. Nah, dihubungkan dengan proses penyelesaian yang biasa Bapak lakukan, tentunya ada hal-hal lain nih, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini sudah membantu Bapak mempermudah
Bapak dalam mengambil sebuah proses keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika? Ya, untuk permasalahan ya kami di sekolah artinya kan tidak sendiri. Baik. Ada teman-teman Wakasek, ada teman-teman guru. Jadi itu merupakan sebuah tim yang ada di sekolah. Jadi ya walaupun saya pimpinan mungkin keputusan saya bisa saja tidak sesuai dengan teman-teman, makanya perlu dibicarakan dengan teman-teman yang lain. Itu merupakan sebuah tim, walaupun secara tidak di SK-kan secara langsung, tapi kalau dalam menghadapi masalah itu bisa dilibatkan. Begitu juga dengan orang di luar sekolah, seperti pihak kepolisian atau pihak kecamatan, itu kan bisa dilibatkan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di sekolah kita. Apalagi permasalahan itu yang sifatnya urgent, kemudian sifatnya pendapatnya semua benar, ini benar. Terus ada dua pilihan yang sama-sama susah. Nah, makanya perlu pertimbangan dengan teman yang lain. Makanya kalau sekolah ada unsur Wakasek, ada unsur guru, dan ada yang lainnya. Baik, kalau tadi saya mendengar apa yang tadi Bapak sampaikan, sepertinya Bapak tipikal pemimpin yang selalu mempertimbangkan dengan pertimbangan lain yang melibatkan istinya beberapa pihak atau beberapa hal yang tentunya disesuaikan dengan permasalahan itu. Seperti itu ya Pak? Iya, betul ya. Betul. Baik Bapak. Bagi yang terakhir nih Pak, boleh, ya. dari Makasih, serangkaian makasih, tadi yang pertanyaan yang sudah yang saya sampaikan, dari semua yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan menjadi pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Iya, dari permasalahan yang ada berhubungan dilema etika, otomatis kami sebagai pimpinan sekolah harus memutuskan jadi mana yang terbaik, mana yang harus didahulukan dalam sebuah permasalahan. Jadi artinya kami dalam memutuskan sebuah masalah harus dilihat dari tingkat dan jenis permasalahan bagaimana. Apakah tadi sifatnya urgent atau bisa dalam tempo yang agak cukup lama, sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan semua. Jadi tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat pribadi, juga dipertimbangkan tentang kepentingan permasalahannya. Itu harus segera diselesaikan atau misalnya harus nanti bisa dalam jangka waktu yang panjang, hal-hal yang lain seperti itu. Baik, jelas sekali ya Pak ya, jadi hikmah yang sudah didengarkan bersama ini luar biasa pencapaiannya yang sudah Bapak sampaikan. Artinya bolehlah saya menarik sedikit kesimpulan bahwa sepertinya keputusan yang Bapak ambil setiap permasalahan yang dihadapi melahirkan sebuah keputusan yang bijaksana. Iya, itu ya, itu supaya tidak mengecewakan satu pihak atau pihak yang lain gitu. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, ini ya Allah luar biasa. Semoga sukses dalam segalanya ini. Di bulan Ramadan ini masih menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara berhubungan dengan kinerja Bapak di sekolah. Ya. Terima kasih Bapak, lain kali mungkin saya siap membantu ya. Tugas-tugas yang lain. Ya, mohon izin Bapak. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Memang Ibu, Alhamdulillah. Mangga Bu. aduh ini Ibu, terima kasih sudah mengganggu waktunya Oh nih. enggak Bu ya. Lagi acara itu ya Bu ya, Iya, pesantren anak-anaknya ya. Ini Ibu terganggu tidak ini? Oh enggak Bu, enggak terganggu. Baik Ibu, kebetulan dalam suasana Ramadan seperti ini ya Bu ya. Nah ini bagian dari salah satu tugas saya untuk membuat presentasi seperti ini kepada Ibu. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya kepada saya. Kebetulan tema yang akan saya tanyakan itu berkenaan dengan bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan yang pernah Ibu temukan selama Ibu memimpin di sini. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun Ibu di sini? 3 tahun Bu. 3 tahun ya. Dan tentunya kalau 3 tahunan sudah banyak ya Bu ya menemukan kasus-kasus baik di Iya banyak Bu. siswa, orang tua, bahkan mungkin di antara bapak ibunya ya. Baik, bisa kita mulai saja ya. Saya buka dulu ya Bu ya, sebagai anak ini. Selama 3 tahun berjalan ini, tentunya kan Ibu banyak sekali menemukan kasus-kasus
terjadi dalam kepemimpinan ibu. Selama itu juga dalam pemahaman yang kita ketahui, mungkin sepengetahuan ibu, kita mengenal adanya istilah dilema etika dan juga rujukan moral. Iya. Nah, bagaimana nih ibu mengidentifikasi permasalahan yang ibu temukan ketika dihubungkan dengan permasalahan atau konsep dilema etika dan rujukan moral? Mungkin dalam hal ini yang pertama saya mengidentifikasi kasus ini ya Bu ya, termasuk pada dilema etika atau moral, terletak pada kajian logikanya mungkin ya Bu ya. Jika dalam masalahnya dihadapi benar versus benar dalam perentangannya mungkin ya Bu ya, maka masalah tersebut mungkin saya kategorikan pada dilema ITK ya Bu ya. Sedangkan jika itu benar versus salah dalam perentangannya ada unsur legalnya, maka masuk dalam unsur moral mungkin begitu ya Bu ya. Jadi itu yang biasa ibu lakukan ya? Iya, yang biasa lakukan di sekolah kita. Baik, jadi ibu terbiasa dengan mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan semua permasalahan didasarkan untuk melihatnya dari unsur legalnya. Iya. Kalau tadi kata ibu disampaikan pertentangannya kebenaran dan kebenaran, Iya. itu memasukkannya dalam pemahaman dilema etika. Iya. Sedangkan kalau pertentangannya kebenaran dan kesalahan, itu memasukkannya kepada rujukan. Rujukan. Seperti itu. Iya, iya. Dikoreksi kalau saya salah. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, Ya. tadi Ibu menyampaikan bagaimana Ibu mengidentifikasi. Nah, Iya. kemudian bagaimana nih Ibu menjalankan sebuah pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama jika Ibu menemukan kasus-kasus yang tentunya dua-duanya sama-sama memiliki nilai kebenaran dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh, mungkin setelah menentukan jenis masalahnya ya Bu ya, maka saya mencoba mungkin mengembangkan pada sejauh mana jangkauan berpikir dari kasus itu sendiri mungkin ya Bu ya, karena itu kasus yang harus ditegakkan pada peraturan atau dipertimbangkan karena rasa kepribadian atau juga pencapaian hasil yang ingin dicapai gitu Bu. Nah selain itu juga saya harus mempertimbangkan keputusan itu akan didasarkan pada paradigma apa, misalnya nilai kebenaran, kesetiaan, atau mungkin keadilan atau pertimbangan rasa kasih mungkin ya Bu ya, kepentingan jangka panjang atau pendeknya mungkin ya Bu ya, serta dapat juga dipertimbangkan pada kepentingan individu atau masyarakat, tentunya semuanya melalui kajian yang jenis dengan mengendarai nilai yang terkandungnya mungkin ya Bu ya, siapa saja yang terlibat, pengumpulan data, pertimbangan dengan sesama, sampai menemukan berbagai interaktif yang memberi pertimbangan kepada saya untuk mengambil keputusan itu mungkin Bu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi artinya Iya, Bu. kalau saya mendengarkan tadi yang Ibu sampaikan, sepertinya Ibu dalam mengambil keputusan itu sangat tidak mudah ya. Iya Bu, Harus harus pertimbangkan. Ya. Saya tadi sudah mencatat tuh apa yang Ibu sampaikan. Baik Ibu, tadi yang sudah disampaikan bahwa ternyata tidak mudah ya yang Ibu lakukan ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Ternyata pertimbangannya banyak sekali dan saya sangat mengapresiasi nih apa yang Ibu sampaikan. Nah, boleh tidak dijelaskan lebih rinci langkah-langkah apa atau prosedur apa sih sebetulnya yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil sebuah keputusan? Mungkin saya mengambil keputusannya, mungkin saya akan mendapat informasi gitu ya dari sama saya, dari rekan-rekan guru penggerak gitu ya. Informasi yang saya terima mungkin itu banyak sekali ya Bu ya, banyak berkenaan dengan prosedurnya mungkin itu ada paradigma, ada teori dan dia mengajar pengajian mungkin ya Bu ya.
pengambilan keputusan ini ya Bu ya. Saya merasa konsep ini emang bagus sekali ya Bu ya, dan menjadi acuan akhir di dalam mengambil keputusan berkenaan dengan bagaimana saya mungkin di sekolah saya gitu Bu. Oh ya, ini luar biasa nih. Jadi Ibu pernah ada temennya yang ikut guru penggerak ya Bu ya? Oh iya, ada. Ternyata sudah sampai informasi tentang paradigma, 3 prinsip. Iya, berarti dan dalam kajian. Iya, dan itu sudah Ibu coba terapkan ya. Ya udah. Oke, berarti bagus sekali nih. Belum ini sudah pembahasannya sudah nyampe. Baik Ibu, Ibu tadi sudah mengenal tentang 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 kemudian cara mengambil keputusan. Dan menurut Ibu itu sangat luar biasa dan sudah coba Ibu terapkan. Berarti dampak guru penggerak ini sangat luar biasa ya, sudah sampai kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya Ibu. Hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap efektif ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus yang bernuansa pada dilema etika? Kalau tidak salah tadi yang Ibu sampaikan, dilema etika itu kebenaran versus kebenaran. Maka Ibu. Mungkin hal yang etika itu ya Bu ya, dalam menghadapi mungkin masalah ya Bu ya di kelima etika, tentunya mungkin ya Bu ya harus berdasarkan pada paradigma penentuan keputusan saya mungkin ya Bu ya, apakah berdasarkan pada rasa kasihan, apakah peduli, apakah kebenaran, atau pengaruh mungkin ya Bu ya, pengaruh pendek, pengaruh panjangnya, atau untuk siapa keputusan yang dibuat. Karena itu menjadi arah rujukan keputusan yang saya buat mungkin gitu ya Bu ya. Contohnya mungkin kalau anaknya mungkin malas ya tidak sekolah gitu ya Bu, sedangkan padahal anak itu mungkin nggak berangkat ke sekolah, mungkin dalam keadaan sakit, kalau ada keperluan gitu, mungkin saya akan mengambil keputusan ya, bekerja sama mungkin dengan guru-guru kelasnya. Mungkin tadinya mungkin anaknya mungkin karena malas tidak ditekan, mungkin karena dalam hal itunya anaknya dengan catatannya mungkin karena sakit, karena ada keperluan, mungkin saya akan taikkan. Oh gitu ya Bu ya. Nah tadi Ibu sudah memberikan contoh yang sangat jelas ya tentang bagaimana sih Ibu membuat sebuah pola yang efektif dalam mengambil keputusan. Nah, ketika Ibu menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, sebuah kebenaran versus dengan kebenaran, tentunya kan Ibu akan mengalami sebuah tantangan. Ya. Bagaimana nih cara Ibu menghadapi tantangan yang Ibu hadapi ketika harus memutuskan tetapi dalam versus benar lawan benar? Oh, mungkin dalam hal ini karena hal ini berhubungan dengan keputusan ya, di mana masing-masing menerima pilihan yang benar ya, maka tentunya menjadi dilema di hati, manakah yang terbaik dari keputusan yang saya ambil. Tentunya dengan melihat permasalahan kasus yang dilihat itu sendiri. Jadi saya mungkin dari pihak sekolah merasa ada rasa kasihan, ada rasa tanggung jawabnya, ada Jangka panjang, jangka panjangnya, jangka pendeknya, mungkin itu yang saya buat kepada anak-anaknya. Jadi dari hati. Iya, dari hati saya merasa mungkin dengan hati saya dan buruk mungkin gitu. Jadi harus betul-betul yang dipertimbangkan dengan baik. Baik. Baik, lanjut ya Bu ya. Baik, untuk penyelesaian dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, apakah itu memiliki dan menekuni dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berhubungannya dengan dilema etika? Selanjutnya, apakah Ibu dalam menyelesaikan itu langsung nih menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal khusus? Nah, bagaimana nih sekalian bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Mungkin proses penyelesaian kasus
itu tergantung pada jenisnya. Mungkin ya dia ada mungkin ruang lingkup, masalah, dan memang butuh pertimbangan pribadi tetap. Tapi ada juga yang harus melebihkan gitu. Maksudnya melibatkan guru-guru, baik dengan cara tertutup ataupun terbuka dengan melibatkan guru-gurunya gitu ya Bu, dalam forum diskusi lah dengan guru-guru, tentunya dipengaruhi dengan permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Jadi fleksibel ya Bu ya, tergantung jenisnya, tingkat kesulitannya, mungkin seperti itu ya yang ingin Ibu sampaikan ya. Jadi yang Ibu tentunya tidak sendiri melibatkan melibatkan lainnya, termasuk guru-gurunya gitu. dan orang tua juga ya, Orang tuanya juga. Baik, terima kasih. Tadi Ibu menyelesaikan kasus sesuai dengan tingkat kesulitannya, sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira nih adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa membantu Ibu dalam mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan, khususnya yang berhubungan dengan kasus dilema ini? Dalam hal ini secara fungsi kedinasan di sekolah tentunya dapat dilaksanakan dengan kolaborasi semua pihak pada jenjang kasus yang berbeda mungkin ya Bu ya, dan dengan pemahaman baru tentang konsep 439 yang itu. Ini sangat membantu saya menemukan solusi baru dalam menghadapi kasus dilema etika tersebut. Berarti Ibu sih prosedur kedinasannya berjalan, kemudian kolaborasinya juga dijalankan ya antara guru dengan orang tua. Seperti itu yang ingin Ibu sampaikan. Kemudian Ibu nih hebat sekali konsep dari kelima 445 dari sudah sebenarnya kayaknya sudah mulai tertanam nih, karena sudah dijadikan aja dalam pengambilan keputusan. Mungkin seperti itu yang ingin Ibu sampaikan dari ini. Serangkaian pertanyaan sudah sampaikan ke Ibu dan saya sudah banyak sekali catatan yang diterima ya. Namun mulai melengkapi nih dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan selama ini? Dalam mengambil keputusan, pengalaman baru bahwa kita memang selama ini sudah sering membuat keputusan, namun dengan membiasakan mungkin ya dia baru ini saya berharap dapat membuat keputusan yang terbaik, itu adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan pada semua pihak sesuai dengan jenis dan tingkat permasalahan itu sendiri. Luar biasa nih Bu. Memang kalau kata adil tidak bisa kita samaratakan ya, tetapi minimalnya yang disampaikan luar biasa. Ibu ingin sekali memberikan sebuah keputusan yang bijaksana. Artinya kalau boleh saya mengutip kalimat Ibu, memberikan semua kenyamanan kepada semua pihak, tidak ada yang Ibu, terima kasih banyak. Saya sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Ibu tidak lelah nih membantu jika misalkan nanti ada pertemuan lanjutan menyikapi hal yang sudah kita lakukan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Ibu masih berkenan. Ya, mangga. Dan semua yang sudah Ibu sampaikan saya sudah minta izin ke Ibu untuk mencatatnya sebagai bagian pembelajaran yang sudah saya lakukan dalam program. Terima kasih atas waktunya. Lain kali nanti saya insya bertemu kembali. Ya, Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.